Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana lihadza wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, kembali kita akan melanjutkan kajian fiqhul usrah, fikih keluarga, yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pembahasan yang terakhir yang kita jelaskan adalah seputar al-huquq az-zawjiyah, hak-hak pasangan suami istri. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang terakhir beberapa hak yang menjadi milik istri pasangan kita. Kita sudah sebutkan, kalau tidak salah ada dua. Yang pertama adalah hak istri itu adalah mahar, ya. Ini sudah kita jelaskan bahkan secara detail. Kemudian yang kedua, hak istri itu adalah nafkah harta maksudnya, kemudian pakaian dan tempat tinggal. Itu yang kedua. Jadi menjadi hak seorang istri untuk ia dapatkan dari suaminya. Kalau kita katakan hak istri, maka menjadi hal itu menjadi kewajiban suami untuk memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf. Al-walidat, para orang tua wanita, ya. Ibu itu diperintahkan untuk menyusui anak-anak mereka itu selama haulaini kamilain, selama 2 tahun sempurna. Liman arada ayyutimma ar-radha'ah, bagi yang ingin menggenapkan usia daripada radha'ah itu, susuan itu. Kemudian kata Allah, wa 'alal mauludi lahu, tetapi wajib bagi laki-laki suami yang merupakan ayah dari anak itu. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa qiswatuhunna, bagi mereka wajib untuk memberikan rezeki, nafkah kepada ibu-ibu yang menyusui ini. Wa qiswatuhunna,
bil ma'ruf, begitu pula wajib bagi mereka untuk memberikan pakaian kiswah, pakaian yang menutupi tubuh dan diri wanita tersebut, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang terbaik. Maka ayat ini menjelaskan tentang kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah dan pakaian sesuai dengan yang ma'ruf. Berapa besarannya itu kembali kepada apa yang menjadi kebiasaan yang berlaku pada satu tempat, dan kemudian kembali kepada keluasan dan kemampuan para suami. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu disifatkan oleh Allah qawwam, pemimpin, pengayom. Qawwamuna 'alan nisa, mereka itu adalah qawwam bagi para wanita, para istri. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka berupa keutamaan yang dengannya mereka menjadi lebih daripada sebagiannya. Jadi kita ini sebagai seorang suami, sebagai rijal, itu diberikan oleh Allah keutamaan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, karena dengan sebab kita telah memberikan nafkah dari harta yang kita miliki kepada pasangan-pasangan kita, kepada istri-istri kita. Maka dengan sebab itu kita mendapatkan keutamaan. Maka dari ayat ini juga menegaskan tentang kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah. Begitu pula dalam Al-Qushairi an abihi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma haqquz zaujah. Jadi sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, apa haknya istri itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tut'imaha idza ta'imta, engkau wajib untuk memberikan kepadanya makanan kalau engkau makan. Wa antaksuha idza tasait, begitu pula wajib bagi kalian untuk memberikan kepadanya pakaian kalau kalian memiliki pakaian. Jadi berlaku keseimbangan, ya. Jadi tidak boleh egois. Suami harus memberikan makanan dan memberikan pakaian ketika mereka makan dan ketika mereka berpakaian. Bahkan dalam hadis Jabir, Rasulullah pada Hajjatul Wada itu menyampaikan khutbah yang dikenal dengan khutbatul wada, pada haji wada. Di antara isi daripada khutbatul wada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Walahunna alaikum, dan mereka para istri-istri itu memiliki hak atas kalian. Berupa apa? Rizquhunna, kewajiban kalian untuk memberikan rezeki, nafkah kepada mereka. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan memberikan kepada mereka pakaian dengan cara yang terbaik. Nah, ini hak yang kedua yang berupa nafkah, pakaian dan tempat tinggal.
Tempat tinggal ini termasuk daripada nafkah yang wajib, ya, yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Kemudian yang ketiga, di antara hak istri itu adalah i'fafuz zaujah bil jima', ya, memberikan rasa iffah. Apa itu rasa iffah? Ketenangan pada istri dengan melakukan hubungan suami istri, ya, i'fafuz zaujah bil jima', ya, jadi menjadi sebuah kewajiban suami dan sekaligus hak istri. Itu diberikan iffah, rasa tenang, rasa cukup, ya, yang dengannya wanita itu dapat menjaga dirinya, ya, menjaga dirinya, ya, dengan apa? Dengan diberikan hak. Ini yang kita istilahkan biasanya dengan istilah nafkah batin. Kalau tadi nafkah lahir, nah sekarang ini nafkah batin. Tujuannya apa? Agar wanita itu memiliki sifat iffah. Iffah itu dia mampu menjaga dirinya, ya. Maka para jemaah sekalian, menjadi kewajiban suami itu untuk memberikan iffah kepada pasangannya dengan cara melakukan hubungan suami istri, ya. Bahkan di sini dikatakan mura'atun li haqqiha wa maslahatiha fin nikah. Ini merupakan sebuah penjagaan terhadap hak wanita itu dan merupakan tujuan maslahat daripada sebuah pernikahan, daf'an lil fitnati anha, dan sebagai bentuk penolakan terhadap fitnah, ya, pada diri seorang wanita, ya. Apa hukumnya menggauli istri? Wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Kalau seorang wanita itu sudah bersih, sudah suci dari haid, fa idza tatahharna fa'tuhunna, maka diperintahkan, maka datangilah mereka, ya. Datangi maksudnya apa? Gauli mereka. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat, ya, yang selanjutnya dikatakan nisaukum harsut lakum. Istri-istri kalian, pasangan-pasangan kalian itu ibarat hars. Apa itu hars? Ladang. Ladang, tahu ladang? Iya, sawah. Ladang, tempat kita untuk bercocok tanam. Nisaukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah, ya, diperintahkan datangilah ladang-ladang kalian sesuai dengan keinginan kalian. Berapa kali Ustaz? Terserah, sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan tidak ada celaan. Ingat, tidak ada celaan bagi seorang laki-laki yang mendatangi istrinya beberapa kali. Tidak ada celaan. Dalilnya apa Ustaz? Walladzina hum, dalam surah Al-Mu'minun, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang beriman itu adalah orang yang senantiasa menjaga kemaluan mereka.
Jadi mereka menjaga kemaluan mereka, kehormatan mereka. Illa, kecuali ala azwajihim, terhadap pasangan-pasangan mereka, au ma malakat aimanuhum, atau budak-budak yang mereka miliki, fa innahum gairu malumin, karena sesungguhnya mereka itu tidak tercela sama sekali. Ya. Karena ini adalah sebuah kewajiban. Ini adalah sebuah kewajiban, sebuah perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk memberikan nafkah batin yang dengannya akan lahir sifat iffah. Kenapa wanita itu banyak yang selingkuh? Kenapa? Karena tidak memiliki sifat iffah, tidak merasa cukup. Ya. Ya. Makanya akhirnya, ini mohon maaf ya, wanita itu diciptakan oleh Allah memiliki syahwat yang besar. Ya, syahwat yang besar. Ya. Dan salah satu di antara hikmah kenapa wanita itu diperintahkan untuk disunnahkan untuk dikhitan, ya, kalau kita belajar sunanul fitrah, ya, sunanul fitrah, sunnah fitrah, kan di antara sunnah fitrah itu adalah khitan. Khitan bagi laki-laki itu sifatnya hukumnya wajib, dan bagi perempuan itu hukumnya sunnah. Kenapa disunnahkan? Karena untuk menetralisir syahwat yang ada pada wanita itu. Kalau tidak dikhitan, syahwatnya maka akan semakin berbahaya. Makanya diperintahkan untuk dikhitan. Itu salah satu hikmahnya. Ya. Maka kalau ada suami yang tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya, ya, maka bisa saja sang istri itu akan menjadi liar, merasa tidak cukup. Maka menjadi sebuah hak yang ditekankan dalam syariat adalah bahwa seorang suami wajib untuk memberikan nafkah batin kepada istrinya. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu an itu melakukan inspeksi, melakukan belusukan, istilahnya sekarang ya, belusukan malam-malam. Dia keliling di kota Madinah. Akhirnya tiba di sebuah rumah. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Tiba di sebuah rumah, dia dengarkan seorang wanita merintih. Ya, panjang kisahnya. Intinya apa? Dia rindu kepada suaminya. Suaminya ini lagi ditugaskan untuk berjihad. Berjihad. Dengar Khattab itu pulang menanyakan istrinya, kam tasbirul mar'ah, berapa lama wanita itu bisa menahan dirinya tidak digauli oleh suaminya. Sang istri mengatakan, istri Umar radhiyallahu an itu mengatakan 4 bulan. Maka setelah itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu menetapkan setiap 4 bulan pasukan perang itu harus di rolling, harus dia pulang. Ya, tidak boleh lebih daripada 4 bulan. Tujuannya apa? Untuk memberikan nafkah batin kepada istrinya. Ya. Yang pernah merantau meninggalkan istri itu tahu betapa beratnya itu. Ya. Baik bagi suami, begitu pula bagi istri, terutama istri. Ya, itu kalau antum baca kisahnya dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, mudah-mudahan sudah diterjemahkan itu. Ya, dia bilang bisa-bisa ini ranjang ini runtuh
Oh iya. Karena saking rindunya dia kepada suaminya. Apalagi pengantin baru. Iya. Pengantin lama saja. Iya. Masih Masya Allah, ya. Apalagi pengantin baru. Nah, maka sekali lagi ini tidak main-main. Ini bukan hanya sekedar kita mengatakan hubungan suami istri, tidak. Ini bagian daripada tuntutan syariat yang wajib untuk kita berikan. Tujuannya apa? Untuk memberikan rasa iffah kepada pasangan kita, sekaligus pada suaminya juga. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian. Kemudian yang keempat, sudah 3 ya. Yang keempat, husnu muasyaratiha. Ya, wa muamalatuha bil ma'ruf. Di antara hak istri itu diberikan muasyarah yang terbaik. Apa itu muasyarah? Ya, diberikan apa? Perlakuan yang baik, muasyarah. Muamalah yang baik bil ma'ruf. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiru. Ya, kata-kata wa ashiru itu dari kata asyarah. Asyarah itu artinya berapa? Asyarah itu artinya apa? 10. Karena orang Arab mengatakan bahwa pada angka 10 itu ada kesempurnaan. Jadi wa ashiruhunna bil ma'ruf artinya pergaulilah, ya, perlakukanlah istri kalian dengan perlakuan angka 10 yang paling baik. Tidak boleh 9, tidak boleh 7, apalagi 5. Harus ashiruhunna, perlakukan mereka dengan sempurna. Yaitu yang mengerti bahasa Arab itu paham betul makna wa ashiruhunna. Jadi bukan hanya kita berlaku baik, berlaku yang baik sampai pada angka 10, harus sempurna. Ashiruhunna bil ma'ruf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, di antara manusia yang terbaik itu siapa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah laki-laki yang terbaik buat pasangannya, dan sayalah suami yang terbaik untuk pasanganku, kata Rasulullah. Rasulullah SAW itu kalau di rumah dia berposisi sebagai apa? Suami, sebagai ayah. Betul beliau adalah seorang nabi, betul beliau adalah seorang pemimpin. Tapi kalau di rumah posisinya sebagai, dalam hadis dikatakan kana ya'malu amala ahli. Nabi SAW kalau di rumah itu bekerja seperti pekerjaan istrinya. Kita ini kalau di rumah kayak raja kan? Kayak raja atau tidak? Kita ini suami minta dilayani. Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah bahkan melayani. Beliau yang menjahit pakaian beliau sendiri, beliau yang menyambung tali sendal beliau yang putus. Dia tidak mentang-mentang seorang nabi, kerja dulu itu, sibuk kak saya nabi. Tidak begitu Rasulullah. Ya. Itu artinya apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istrimu itu sampai pada angka 10. Itu maksudnya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya. Ibnu Abbas, ya, kalau tidak salah Ibnu Abbas pernah berdandan. Ibnu Abbas berdandan. Wahai Ibnu Abbas, untuk apa engkau berdandan? Kenapa engkau bersih? Ya, kita ini kan laki-laki biasanya cuek, tapi tidak seperti itu sebenarnya. Ya. Jadi beliau berdandan. Ketika ditanya, kenapa engkau berdandan? Karena saya ingin berpenampilan yang prima di hadapan istri saya, sebagaimana saya menginginkan istri saya berpenampilan prima di hadapan saya.
Jadi seperti itu. Jangan kita yang banyak menuntut. Kita minta istri kita begini baru kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para jamaah sekalian, kalau mau masuk ke rumah dari luar mau masuk ke rumahnya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Bersiwak. Bersiwak sebelum masuk rumah, bersiwak. Kata para ulama, apa tujuannya Rasulullah bersiwak? Supaya kalau ketemu istri, bau mulutnya Rasulullah itu segar. Jangan kita masuk rumah, keringatnya sudah banyak dan seterusnya. Maka sebelum masuk rumah, perhatikan penampilan kita. Makanya istri kita kan kadang juga malas menyambut kita dengan apa? Penampilan yang terbaik, karena kita juga datang dalam keadaan apa? Yang tidak menyenangkan. Setelah itu marah-marah lagi. Mana ini makanan, mana ini. Para jamaah sekalian, tidak seperti itu. Husnul muasyarah itu tidak seperti itu. Husnul muasyarah itu mewajibkan ada hubungan timbal balik yang seimbang pasangan suami istri. Nah ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir hak istri itu adalah adlu baina nisaihi fil mabiti wan nafaqah. Mendapatkan hak yang adil. Hak yang adil dari sisi al-mabit. Al-mabit itu apa? Bermalam, wan nafaqah, dan nafkah kalau seorang suami memiliki lebih daripada satu istri. Jadi harus bersikap adil al-mabitnya, bermalamnya. Jangan di istri yang satu 3 malam, di istri yang satu malam. Itu enggak adil itu. Kalau di sini 1 malam, di sana juga 1 malam. Di sini 2 malam, di sini juga 2 malam. Begitu seterusnya. Harus berlaku adil. Begitu pula nafkah. Nafkah harus berbuat adil. Maksudnya adil di sini bagaimana? Di sini 1 juta, di sini 1 juta? Nanti tergantung kondisinya masing-masing kan. Masa kalau punya anak 10 dengan anak 1 sama-sama 1 juta, itu tidak seimbang namanya. Bukan begitu adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada posisinya yang tepat. Tapi harus adil. Harus adil. Anak yang di sini diberikan pakaian, di sana juga harus diberikan pakaian. Itu namanya keadilan. Istri yang di sini diberikan mobil, istri yang di sana juga harus diberikan mobil. Itulah konsekuensinya. Kalau tidak bisa seperti ini, jangan poligami. Kalau tidak mau berlaku adil. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian tidak mampu berlaku adil, maka fawahidah, maka menikah dengan 1 orang itu juga tuntunan. Itu juga sunnah. Jangan dianggap kalau cuma 1 tidak sunnah. Justru itu sunnah kalau tidak mampu berlaku adil. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kana lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tis'u niswah. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya istri berapa? 9. Tis'u niswah, 9. Kalau begitu Ustaz, saya juga mau 9. Seperti Nabi. Tidak boleh. Kita ini paling banyak berapa? 4. Kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam tis'u niswah. Fakana idza qassama bainahunna la yantahi ila al-mar'atil ula illa fi tis'in.
kalau beliau ingin membagi malam beliau, beliau tidak bagi malam, kalau ingin memulai pembagian yang baru ya, itu maksudnya. Kalau beliau ingin memulai pembagian yang baru, maksudnya sebelumnya itu 1 hari 1 hari. Nanti mau dirubah menjadi apa? 2 hari 2 hari. 2 hari 2 hari. Itu kan model baru. Boleh. Tapi kata dalam hadis dikatakan, fakana idza qassama bainahunna la yantahi ila al-mar'atil ula illa fi tis'in. Semuanya dulu dapat giliran, baru dimulai lagi dengan metode yang baru. Begitu Rasulullah SAW, tidak di tengah jalan. Tidak di tengah jalan. Tiba-tiba di istri yang paling muda dia bilang, oh kalau begitu 4 hari. Pas kebetulan berada di istri yang paling muda. Tidak boleh begitu. Harus selesai dulu. Sesuai dengan pembagian yang disepakati. Kemudian kalau mau baru diulangi dari yang pertama lagi. Begitu caranya. Itu yang disebut dengan adil. Nanti pada hari kiamat para jamaah sekalian, ada orang yang syikkuhu ma'il. Apa itu begini? Apa nih? Syikkuhu ma'il. Anunya apa istilahnya? Tatiling. Tatiling ya. Syikkuhu ma'il. Rasulullah ditanya, atau Rasulullah bertanya, itu kenapa itu wahai Jibril? Kenapa dia miring? Itu dia punya lebih dari 1 istri, kemudian dia tidak berlaku adil. Jadi nanti pada hari kiamat kelihatan itu. Akan kelihatan itu. Mau istri yang sah atau istri yang disimpan sama saja. Kalau tidak berlaku adil maka apa? Syikkuhu ma'il. Nah, hati-hati. Jadi hukumannya bukan di dunia, sampai di akhirat. Hukumannya bukan hanya di dunia kalau kita tidak mampu berlaku adil. Maka konsep poligami itu memang indah, bagus, bagi yang mampu. Tapi kalau tidak mampu, fawahidatan, cukup 1 daripada mendapatkan hukuman. Memang harus seperti itu. Laki-laki itu harus dikasih takut-takut. Karena kalau dia dikasih takut-takut seperti ini, nanti dia lupa kalau dia poligami. Yang dipikirkan enaknya saja. Padahal konsekuensinya juga tidak ringan. Ada hal-hal yang harus kita penuhi. Tidak mudah. Tidak mudah. Kita anjurkan, kita motivasi bagi yang mampu. Tapi kalau tidak mampu, diperhitungkan baik-baik. Yang kedua, hakuz zauj. Apa saja hak daripada seorang suami? Di sini disebutkan 5. Bahkan dikatakan hak suami itu lebih besar daripada hak istri. Kenapa? Walirrijali alaihinna darajah. Laki-laki itu mendapatkan posisi di atas wanita beberapa derajat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahkan dalam hadis dikatakan, "Lau kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahad, la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya saya perintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang yang lain, maka aku perintahkan, kata Rasulullah, seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Betapa besar hak seorang suami itu di hadapan istrinya. Wala tu'addil mar'atu haqqallah 'alaiha kullahu
hatta tuaddi haqqa zawjaha 'alaiha kullahu. Dan Allah Subhanahu wa taala ya dan Allah Subhanahu wa la tuaddil mar'atu haqqallah azza wajal 'alaiha kullahu. Ya. Jadi hak Allah itu tidak akan dilakukan atau tidak akan dilakukan oleh seorang wanita secara sempurna. Hak Allah ya, hak Allah tidak akan dilakukan oleh seorang wanita, dipenuhi oleh seorang wanita secara sempurna sampai wanita itu memenuhi hak suaminya. Ya, jadi hak Allah itu kepada wanita itu bergantung sesuai dengan kemampuan wanita itu memenuhi hak suaminya. Nah, apa saja? Yang pertama, saya bacakan secara cepat ya. Yang pertama adalah menjaga rahasia suami, ya, dan tidak boleh diceritakan kemana-mana. Ya. Jadi hak suami itu bagi istri adalah istri wajib untuk menutupi segala kekurangan dan apa yang menjadi rahasia suami. Ya, jangan diceritakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan wanita salihah itu bagaimana? Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita salihah itu qanitat adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah, hafizatun lil ghaibi. Mereka itu senantiasa menjaga perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang rahasia. Jadi tidak boleh cerita masa ya suaminya umpamanya apa punya kekurangan itu diceritakan, apalagi diceritakan di mana, di Facebook, di Instagram, tidak boleh. Haram hukumnya, ya. Begitu pula juga sebaliknya sebenarnya. Bukan berarti suami boleh ceritakan aib istrinya, tidak, sama. Tapi hak istri, hak suami itu harus dijaga rahasianya. Ya. Bahkan seburuk-buruk wanita adalah wanita yang engkau ya gauli wanita itu, kemudian setelah itu dia ceritakan aib daripada suaminya, pasangannya. Itu seburuk-buruk wanita kata Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, hak suami itu adalah wujubu ta'atihi fil ma'ruf. Wajib untuk ditaati pada hal-hal yang baik. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi wajib untuk ditaati selama sang suami itu tidak memerintahkan kepada perkara-perkara yang dilarang atau perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, hak suami itu adalah tamkinuhu min nafsiha idza da'aha ila firashihi. Ya. Malam yakun hunaka mani'un syar'i. Tamkinuhu li nafsiha, menjawab panggilan suami kalau sang suami mengajak istrinya untuk ya ilal firas, ke kasur, ke ranjang. Ya. Selama tidak ada yang penghalang, yang menghalanginya. Maksudnya istrinya sehat, tidak haid, tidak nifas, ya, dan tidak ada yang menghalangi. Maka ketika diajak oleh suaminya, maka seharusnya istrinya ini apa? Wajib untuk mentaati. Ya, bahkan dalam hadis, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi. Kalau seorang laki-laki mengajak pasangannya, istrinya untuk ke atas kasur, ke atas ranjang. Maksudnya apa? Iya. Ya, sudah difahami kan?
Bukan berarti ayo pergi tidur sama-sama. Ilal firash. Ya. Nah. Kemudian apa? Fa'abat antaji, maka kemudian wanita itu menolak untuk mendatangi panggilan suaminya. Fa'abat antaji, macam-macam alasannya. Capek lah, apalah. Ya. Fabata ghadban 'alaiha, maka malam itu suaminya tidur dalam keadaan marah kepada istrinya. Sudah dipanggil istrinya tidak mau. Fabata ghadban 'alaiha, maka sang suami bermalam tidur dalam keadaan ghadban, dalam keadaan marah, ya, marah kepada istrinya. Tapi tertidur juga, ya, karena ditunggu tidak datang-datang, akhirnya apa? Tertidur. Tapi tidurnya dalam keadaan marah kepada istrinya. Maka apa kata Rasulullah? La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Malaikat itu akan melaknat wanita itu sampai pagi hari. Kalau dia meninggal, wanita itu meninggal pada malam itu, maka dia meninggal dalam keadaan dilaknat oleh malaikat. Hati-hati, ya, para istri. Ya. Dan juga ini sebagai peluang pahala buat suami. Kalau istrinya tidak mau ridhoi. Ya, maksudnya apa? Tidur juga tapi dalam keadaan jangan marah sama istrinya. Ya, jangan marah sama istrinya. Kan kita tidak mau istri kita ini dilaknat oleh malaikat. Ya. Tapi hati-hati juga buat istri ini. Jangan sampai buat marah suami, akhirnya tertidur dan akhirnya malaikat melaknat para istri itu. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, hak suami itu adalah al-muhafadha ala baitihi wa malihi wa auladihi wa husni tarbiyatihim. Kewajiban istri itu untuk menjaga rumah suami, harta suami, anak-anak suami, dan kewajibannya untuk mentarbiyah anak-anak itu dengan tarbiyah yang terbaik, pendidikan yang terbaik. Al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah madrasah. Ya, al-ummu madrasah. Ibu itu adalah madrasah, tugasnya untuk mendidik. Ya, kewajiban pendidikan itu masing-masing suami dan istri. Tapi beban yang paling besar karena istri yang berada di rumah menemani anak sejak kecil, maka kewajibannya menjadi lebih besar dan tanggung jawabnya menjadi lebih besar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang istri itu adalah ra'iyah, pemimpin di rumah suaminya. Ya, ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia nanti akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Bahkan dalam hadis dikatakan walakum alaihinna alla yu'ti'na fursyakum ahadan takrahunahu. Dan menjadi hak kalian wahai para suami, menjadi hak bagi kalian, menjadi hak kalian wahai para suami, haknya suami itu kalau suami mengatakan tidak boleh si fulan masuk ke rumah ini, maka sang istri tidak boleh sama sekali mengizinkan orang itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Ya. Ini dalam hadis. Walakum alaihinna alla yuti'na fursyakum ahadan takrahuna. Jadi kalau ada laki-laki, keluarganya istri umpamanya, ya, keluarganya istri dibenci oleh suami tidak suka akhlaknya, dan suami katakan jangan engkau masukkan laki-laki ini ke dalam rumah, maka apa? Maka tidak boleh sang istri mengizinkan laki-laki itu masuk ke dalam rumahnya meskipun dia itu adalah mahramnya. Ya. Nah. Kemudian yang kelima sama. Al-muasyarah bil ma'ruf wa husnul khuluq wa kafful adha. Ya. Memperlakukan suami dengan perlakuan
terbaik. Bahkan dalam hadis, ya ini yang terakhir ya. La tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril id. Dengarkan ini para ummahat, para istri. Dengarkan hadis ini baik-baik. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya, dia sakiti suaminya ya, di dunia. La tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia illa qalat zaujatuhu minal huril id, kecuali pasti pasangan suami dari bidadari itu akan mengatakan, ya, bidadarinya, pasangannya di surga itu akan mengatakan kepada istrinya itu, la tu'zihi qatalakallah, jangan engkau sakiti dia, ya, karena Allah akan menghukummu, ya. Fa inna ma huwa dakhilun yushiku an yufarikaki ilaina, karena dia itu, suamimu itu adalah dakhil, adalah tamu kami nanti di akhirat. Dia akan tinggalkan engkau dan akan berkunjung kepada kami. Istri-istrinya di surga yang berupa bidadari. Jadi setiap kali istri itu menyakiti suaminya, itu bidadari di surga itu sudah teriak. Ya, kalau dia adalah suami yang soleh, iya. Kalau dia suami yang soleh, yang insya Allah menjadi penghuni surga. Jadi kalau ada seorang suami soleh disakiti oleh istrinya, suami yang soleh ini diam saja. Sudah ada yang marah. Siapa yang marah? Bidadari di surga. Iya, tenang-tenang saja. Ya, jadi dengarkan ini baik-baik para ummahat. Tapi bagi laki-laki yang saleh, iya, yang calon penghuni surga. Kalau tidak penghuni surga, tidak mungkin dapat bidadari. Iya. Nah, seperti itu para jamaah sekalian. Saya kira ini, ya, hak suami dan hak istri, dan masing-masing tentunya punya hak yang hampir sama antara satu dengan, ya, yang lain. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kalau ada pertanyaan satu atau dua sebelum kita tutup, saya persilahkan. Silakan. Silakan. Ya Ustaz, bagi laki-laki yang soleh, saya pernah mendengarkan penjelasan bahwasanya akan disiapkan 70, iya, berapa ke 70 bidadari di surga nanti. Iya. Bagaimana dengan, dan salah satunya itu Ustaz, yang menjadi bidadari di surga adalah istri yang soleh. Ya. Iya. Bagaimana dengan seorang istri terus lantas meninggal suaminya dan dia juga soleh, lantas dinikah lagi oleh seorang ikhwah yang soleh, maka sama siapa kan nanti dia? Nanti sama siapa? Iya, apakah dengan suami yang pertama yang soleh ataukah suami yang kedua yang soleh juga? Oke. Iya, Masya Allah. Jadi yang pertama, yang 70 itu saya tidak tahu riwayatnya, tapi nanti kita, ya, saya juga pernah dengar akan disiapkan 70 atau 90. Iya, bidadari surga. Yang jelas insya Allah dapat bidadari. Yang kedua, nanti istri yang punya dua orang suami yang soleh, dia akan kemana? Pasti akan sama-sama di surga, ya. Pasti akan sama-sama di surga. Tapi dia akan sama siapa? Akan bersama dengan yang paling soleh di antara keduanya. Ya, bagaimana mengukurnya? Ya Allah yang lebih tahu. Cuma begini, nanti pada hari kiamat tidak ada lagi rasa cemburu. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan. Semuanya sudah menganggap dirinya seperti saudara. Tidak ada lagi rasa apa? Cemburu. Kenapa dia pergi ke suami pertama? Tidak ada lagi itu. Ya, jadi, ya, kalau kita di dunia ini bayangkan
pasti akan muncul namanya girah, rasa cemburu. Tapi nanti pada hari kiamat tidak ada lagi yang namanya apa? Penghuni surga itu tidak ada lagi rasa cemburu. Maka istri itu tidak akan cemburu kepada bidadari. Ya. Begitu pula dengan kasus itu. Iya, jadi tenang-tenang saja. Iya. Iya. Nggak usah. Yang paling penting sekarang bagaimana masuk surga dulu. Iya. Nanti mau pasangannya mau sama siapa? Nah, itu nanti yang paling soleh, insya Allah. Yang jelas pasti kalau sama-sama soleh pasti akan masuk surga bersama-sama. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, cukup? Ya, saya kira demikian para jamaah sekalian. Ya, tidak ada lagi pertanyaan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ada pertanyaan dari akhwat? Tidak ada ya? Ahwat. Ada mic-nya di belakang, ada mic-nya di belakang. Ya, kalau tidak ada ya sudah. Iya, tidak ada ya. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Iya, itu wanita-wanita salihah itu seperti itu. Iya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.